Selamat datang di kuliah yang kedua dari mata kuliah probabilitas dan statistika ya. Oke, dan kita akan belajar tentang organisasi dan deskripsi data ya. Nah, ada 4 bahasan dalam kuliah di video ini. Ya, yang pertama kita belajar tentang diagram Pareto dan diagram dot ya. Kemudian yang kedua, kita akan belajar distribusi frekuensi. Yang ketiga, kita akan belajar atau mereview ya tentang pengukuran deskriptif atau statistika deskriptif ya. Nah, apa itu statistika deskriptif? Itu ada di video kuliah yang pertama. Ya, silakan lihat dulu dan pelajari. Kemudian yang keempat, kita akan belajar tentang tips penyajian data ya. Itu. Oke, kita mulai dengan satu pernyataan berikut ini ya. Jadi data statistik itu yang diperoleh dari survei, eksperimen, atau pengukuran itu dapat memberikan arti atau makna jika data tersebut diubah ke dalam bentuk yang lebih sesuai ya. Ini saya garis bawahi kata-kata lebih sesuai ini. Nanti kita akan lihat apa sih yang dimaksud dengan bentuk yang lebih sesuai ya. Tapi kita bahas dulu tentang data statistik ini ya. Biasanya kan kita memperoleh sebuah data itu baik dari survei, eksperimen, atau sebuah pengukuran ya. Kalau kita misalkan mechatronics engineering atau electronics engineering yang biasa melakukan eksperimen di laboratorium, kita ngukur sesuatu, kita catat ya. Nah, pencatatan itu biasanya belum bisa kita dapatkan arti atau maknanya sebelum kita ubah dalam bentuk yang lebih sesuai ya. Jadi penting untuk mengerti ini ya. Pada saat kita ngambil data belum selesai sampai situ doang, tapi data tersebut mesti diolah ya. Dan salah satu cara pengolahannya adalah dengan menggunakan tools statistik ya. Nah, bentuk yang lebih sesuai itu kayak apa ya? Data tersebut pertama dia dikelompokkan. Begitu dikelompokkan, nanti kita akan terlihat mana yang memiliki pola yang memang sedang kita cari ya, sesuai konteks dari eksperimennya atau surveinya masing-masing. Ya, selain itu juga digambarkan dalam bentuk grafis atau visual ya. Biasa kita kenal ini sebagai grafik ya. Jadi biasanya kalau kita catat atau bahkan ngambil data dari alat ya, misalkan ambil data dari osiloskop ya, ambil data dari multimeter digital, kita mendapatkan begitu banyak angka ya, dan angka tersebut mesti kita olah ya, dan itu akan kita pelajari di materi kuliah ini ya. Jadi bentuk yang lebih sesuai itu datanya dikelompokkan ya, atau digambarkan dalam bentuk grafis atau visual ya. Nah, sekarang kita lihat dulu ada satu diagram nih, namanya diagram Pareto ya. Jadi diagram Pareto ini ternyata dipakai banyak untuk quality improvement ya. Jadi ini dipakai untuk quality improvement. Ya, jadi quality improvement. Jadi Pareto diagram ini nanti kita akan lihat bentuknya sebetulnya adalah bar chart ya. Jadi menggunakan bar, kemudian ada sedikit garis ya, kemudian ada akumulasinya ya. Nah, tapi kita lihat dulu ada satu contoh kasus yang saya ambil dari buku teks ya. Jadi grafik Pareto ini adalah grafik yang menunjukkan masalah berdasarkan urutan dari banyaknya jumlah kejadian ya. Jadi diagram ini dipakai untuk menganalisa dalam sebuah proses, kemudian ada pencatatan penyebab proses itu tidak baik atau kualitasnya buruk. Kemudian kita lihat ya, kira-kira penyebab mana yang harus kita tackle atau harus kita handle duluan sehingga kualitasnya lebih baik. Jadi ini merupakan contoh mesin bubut ya. Jadi mesin bubut ini ternyata dalam sebuah pabrik terdapat malfungsi ya, atau kualitas barang yang dihasilkan, kualitas produk yang dihasilkan nggak terlalu baik ya. Kemudian dicatat penyebab malfungsinya apa ya, dan ada 6 ya. Di sini ada 6 penyebab malfungsinya. Yang pertama adalah fluktuasi daya, dicatat terjadi 6 kali ya. Jadi ini adalah penyebabnya. Kemudian ini adalah frekuensi, artinya berapa banyak terjadi fluktuasi daya ya, dan ternyata begitu dicatat ada 6 ya. Kemudian yang kedua, kontrolernya itu tidak stabil ya, karena alat ini menggunakan controller untuk mengendalikan motor ya yang berputar ya. Dan frekuensinya banyak banget tuh, sampai 22 ya. Kemudian ada kesalahan di operator. Jadi alatnya benar, kemudian dayanya baik, ternyata operatornya error ya, ada salah operasi ya, atau misalkan kurang teliti dan lain sebagainya ya. Dicatat itu ada 13 ya. Kemudian ternyata ada komponen yang harus diganti secara berkala ya. Kemudian operatornya lupa, manajernya juga lupa ya. Itu tercatat sebanyak 2 kali. Ya, dan juga faktor lainnya itu 5 kali. Ya, kenapa ditulis faktor lainnya? Karena mungkin faktor lainnya hanya kehitung 1-2 kali. Jadi digabungin aja, lainnya itu ada 5 kali. Ya. Nah, ini adalah contoh dari sebuah pengamatan.
Ya, nah pengamatan ini memang datanya cuma 5 nih, ya. Harus kita ubah dalam bentuk yang jauh lebih enak buat dilihat dan juga gampang untuk dianalisa. Ya, itulah peran dari statistika deskriptif dan dalam hal ini diagram Pareto. Ya, nah ini adalah hasil dari diagramnya. Ya, jadi kalau kita lihat di sini diagram ini dan di sini digunakan bahasa Inggris dibandingkan yang tadi ya. Jadi untuk yang controller tidak stabil itu ada di sini ya, di unstable ya. Itu ada count-nya adalah frekuensinya ada 22 kali ya. Kemudian persentasenya adalah 45,8. Ya, jadi persentase ini diperoleh dari angka 22 ya dibagi dengan total dari frekuensinya ya. Kalau kita total ini semuanya ada, jadi ada 48 ya, 48 kasus ya. Gitu. Oke. Jadi angka 45,8 ini diperoleh dari 22 per 48 dikali 100%. Ya, demikian selanjutnya. Ini adalah error dari operator 13 dapat 27,1, kemudian power itu daya 12,5, lalu alat yang lupa diganti 4,2% sampai semuanya. Sampai yang lainnya nih ya, ada address 5 itu 10,4% ya. Nah, kemudian ada kumulatif persentase. Ya, jadi kumulatif persentase ini diperoleh dari penjumlahan persentase dari masing-masing penyebabnya ya. Jadi di sini kenapa angkanya 45,8? Ya karena persentase yang paling besarnya itu adalah 45,8 ya. Kemudian kenapa di sini 72,9 ya? Ini diperoleh dari 45,8% ya ditambah 27,1% ya. Jadi kita dapatkan 72,9% ya. Demikian selanjutnya sampai bisa ditebak akhirnya itu 100% ya. Nah, kemudian ini cara menyajikan data yang menurut saya baik ya. Jadi nggak perlu sampai double grafik, tapi kalau dilihat di sini dia punya 2 sumbu Y ya. Jadi 2 sumbu Y ini adalah frekuensinya, count-nya. Kemudian ini adalah akumulasi persentasenya. Ya, dapat dilihat di sini ada 100% sampai ke angka 100%. Ya. Kemudian kalau kita lihat di sini ini ada 22% untuk unstable dan terlihat bahwa kalau digambarkan ya terlihat sangat signifikan nih penyebab dari controller yang tidak stabil pada yang berdampak pada penurunan kualitas dari mesin bubut ini ya. Jadi ini adalah contoh dari sebuah diagram yang sangat user friendly ya, yang tadinya sebuah data yang sekedar penyebabnya kemudian frekuensinya ya. Secara kasat mata memang bisa kita lihat bahwa 22 per 48 hampir setengahnya ya. Tapi kalau kita lihat di sini betul-betul terlihat jelas ya. Bahkan persentasenya terlihat sangat tinggi ya. Jadi menggunakan bar diagram ya dan dikombinasikan dengan akumulasi persentase. Ya, itulah yang disebut dengan diagram Pareto ya. Dan ini dipakai untuk salah satu alat untuk gugus mutu ya, untuk quality control dari setiap proses yang ada di manufaktur atau yang ada di beberapa perusahaan yang memang membutuhkan quality improvement ya. Nah, dalam konteks peningkatan kualitas untuk memberikan dampak terbaik kita memilih beberapa faktor vital untuk diperbaiki ya, dan ini adalah prinsip dari Pareto tersebut ya. Jadi kalau kita baca-baca nih tentang prinsip Pareto, kita kenal mungkin, nggak tahu ya, mungkin Paretonya adalah orang yang sama ya, yang bilang ada aturan 80-20 ya. Jadi 20% dari sebuah faktor ya itu berpengaruh pada 80% hasil ya. Nah, kayaknya ini sama juga ya, orangnya adalah orang yang sama ya. Saya belum baca lagi dengan lebih lanjut ya, tapi rasanya demikian. Jadi kalau lihat di sini ya, ada satu penyebab yang sangat signifikan ya, yang menyebabkan begitu banyaknya malfungsi yang terjadi pada proses mesin bubut ini ya. Jadi itu ya. Nah, dalam hal ini mana sih yang harus diperbaiki duluan ya? Dalam hal ini yang harus diperbaiki duluan adalah perbaikan pada controller ya kan, karena dia adalah yang paling besar gitu ya. Dan kalau saya perbaiki atau kalau kita perbaiki controller ini ya, ini dapat menambah peningkatan pada kualitas dengan sangat signifikan. Ya, dan biasanya target dari gugus mutu itu adalah menurunkan kasus hingga setengahnya. Ya, jadi gugus mutu akan analisa ini akan bilang pada setiap orang yang terlibat dalam proses ini untuk menurunkan angka 22 ini menjadi angka 11.
ya. Begitu turun dari angka 11, dia akan handle untuk error yang selanjutnya, ya. Dalam hal ini dia akan handle untuk error dari operatornya. Bisa diberikan training, ya. Bisa didampingi juga untuk operator-operator yang baru dan lain sebagainya yang bisa dipakai untuk membuat kualitas menjadi meningkat, ya. Jadi itu untuk contoh yang pertama dari diagram Pareto ini, ya. Jadi intinya setiap data yang kita peroleh itu akan memiliki arti yang lebih atau makna yang jauh lebih insightful dibandingkan kalau kita melihat sebuah tabel aja, ya. Dan bukankah itu yang biasanya kalau kita lagi praktikum, kita ambil data, dan kalau kita nggak punya pengalaman terhadap praktikum itu, ya biasanya kita bingung data ini artinya apa ya. Tapi begitu diplot, oh ternyata kita mendapatkan insight-nya, ya. Nah, ceritanya belum selesai sampai situ, ya. Jadi kasus ini ternyata diselidiki dengan lebih lanjut, ya. Begitu diselidiki dengan lebih lanjut, dari 22 kasus kontrol yang tidak stabil ini, kemudian dicatat kecepatan proses, ya. Jadi controller tersebut dicatat dulu nih, ya. Berapa sih kecepatan dari controller yang memberikan gerakan kepada motornya, ya. Jadi dicatat, ya, dan ternyata mendapatkan 7 data, ya. Nah, didapat 7 pengamatan, ya. Nah, angka-angka ini adalah speed-nya, ya. Jadi ini adalah speed dari controller, ya. Ada angka 3, ada angka 6, minus 2, 4, 7, 4, dan 3, ya. Ini mungkin sebuah ukuran kecepatan, ya. Nah, sekarang kita akan plot ini ke dalam bentuk dot diagram, ya. Kenapa tidak Pareto diagram? Karena kalau di Pareto diagram itu melihat penyebab dari sebuah malfungsi dari sebuah proses, ya. Nah, di sini kita mau melakukan analisa terhadap proses tersebut. Dalam hal ini controller yang memang harus kita lihat apa sih penyebab dari malfungsi dari controller tersebut, ya. Dan ternyata kalau kita lihat, ya, di sini ada speed yang min 2, ya. Speed yang min 2 ini punya frekuensinya 1, ya. Dan ini adalah cara untuk membuat diagram dot, ya. Jadi kita buat skala seperti ini, ya, seperti kita mau ngeplot sesuatu, tapi hanya sumbu X-nya doang gitu, ya. Nah, sumbu Y-nya itu adalah dotnya, ya, kalau boleh saya bilang ini adalah sumbu Y, ya, tapi dotnya ini merepresentasikan frekuensi, ya. Jadi dot ini merepresentasikan frekuensi, ya. Dan dilihat di sini, ya, speednya 3 itu ada 2 frekuensi, ya. Speednya 4 itu ada 2 frekuensi, ya. 6 1 frekuensi, kemudian 7 1 frekuensi. Oke, jadi begitu, ya. Jadi kita lihat di sini, ini ada 3-nya 2, ya. 1, kemudian 2, ya. 6-nya ada 1, negatif 2-nya 1, 4-nya ada 2, ya. Kemudian angka 7 di sini, ya. Nah, jadi walaupun data pengamatannya sedikit, ya. Di sini saya tulis ketika data pengamatannya sedikit, terkadang sulit untuk menemukan suatu pola atau variasi. Ya, contohnya kalau dari hasil diagram dot ini dapat dilihat bahwa kecepatan yang relatif lebih cepat, ya, itu adalah kecepatan yang dominan. Ya, kita lihat di sini negatif 2-nya cuma 1, ya. Kemudian ini adalah kecepatan yang relatif lebih cepat dibandingkan negatif 2 kan, ya. Dan cukup banyak banget nih frekuensinya, ya. Sehingga kalau dilihat dari dot diagram ini kita bisa memberikan sebuah insight yang memang preliminary, ya, permulaan bahwa oh jangan-jangan karena speednya terlalu cepat sehingga kontrolernya bermasalah, ya. Jadi saya tulis di sini, namun tetap merupakan suatu ide yang baik untuk merepresentasikan data secara grafis, ya. Jadi walaupun data pengamanannya sedikit, ya, kita bisa punya hunch, ya, atau semacam sebuah firasat, ya, atau kita bikin diagnosis bahwa dalam kasus ini oh jangan-jangan karena terlalu cepat, ya, kontrolernya bisa rusak, ya. Jadi itu untuk contoh dari dot diagram, ya. Nah, contoh yang lainnya adalah dot diagram ini dapat mendeteksi yang disebut dengan outlier, ya. Jadi outlier ini semacam data yang memang luar biasa, ya. Saya bisa tulis di sini mungkin data yang luar biasa, atau yang memang beda dari yang lain, ya. Saya tulis ini beda dari yang lain, ya. Dan saya ini ngambil contoh dari buku, ya. Jadi sebuah food processor, ya, dia memonitor bakteri, ya, di line produksinya, ya. Kemudian dihitung untuk count per inch square-nya, ya. Ini adalah hitungan untuk menghitung bakteri, ya, selama 7 hari,
Ya, dan diperoleh 96,3, 155,6 dan seterusnya sampai angka 58,0 ya. Nah, yang dilakukan untuk membuat dot diagram itu kita urut dulu. Ya, urut dari yang paling kecil sampai ke yang paling besar. Ya, kemudian digunakan open circles nih ya. Nah, kenapa sih digunakan open circles ya, tidak circles yang full seperti ini? Ya. Karena tujuannya adalah kita ingin melihat mana sih yang crowded ya. Jadi crowded itu kan penuh ya. Jadi crowded ini bisa kita lihat ini rapat banget nih di sebelah kiri sini. Ya. Di angka 58, 122, kemudian 155, kemudian 300, bukan 300 ya. Kalau lihat lagi ada 38,9 ya. Jadi yang rapat-rapat ini adalah angka 38,9, 58, 96, 122 dan 156 ya. Nah ya, jadi 333-nya adalah yang ini ya. Ini adalah 333. Kemudian yang paling jauh adalah 3408. Ya. Nah, kalau dilihat dari diagram dot ini dan menggunakan open circles ini ya, terlihat bahwa ada satu very large bacteria count ya. Jadi gede banget nih ya di angka 3408. Ya. Nah, statistician ya atau orang yang berkecimpung di dunia statistik ya, kita dapat melihat bahwa observasi ini adalah unusual ya, dilihat unusual ya, dan dinamakan sebagai outlier ya. Nah, outlier ini ya biasanya itu langsung dilihat sebagai sebuah perhatian gitu ya, jadi pusat perhatian ya. Kalau dilihat, oh kenapa sih ini kok beda sendiri ya, jangan-jangan ini yang membuat banyak masalah di major food processor ini gitu ya. Kurang lebih seperti itu ya. Kita nggak dapetin konteks dari ceritanya ya, tapi kita dapat melihat bahwa ada data yang terkondens di sini ya, padat banget gitu kan. Tapi ada satu data yang jauh banget, outlier ya. Nah, kalau lihat dari contoh ini, outlier ini yang harus dilihat dengan lebih seksama ya. Jadi betul-betul menjadi pusat perhatian ya. Tapi ada kalanya nih ya. Dan bahkan juga saya banyak temuin kalau saya melakukan eksperimen ya, outlier ini justru adalah data yang harus atau data yang memang nggak usah masuk dalam hitungan ya, karena ada kemungkinan memang kesalahan terjadi ya. Kadang ketika saya ngukur arus atau tegangan ya, kemudian ada short circuit mungkin gitu ya, atau ada bocor arus gitu kan, yang ketika saya mengukur kemudian datanya ngaco sedikit atau bahkan ngaco banyak ya. Nah, saya kadang melihat itu sebagai outlier gitu kan, karena rasanya harusnya nggak kayak gini. Kalau misalkan polanya betul, kalau misalkan saya melakukan prosedurnya dengan betul ya. Nah, dalam kasus itu justru outliernya akan saya kesampingkan. Dan data-data yang bagus aja yang akan saya, atau bukan yang bagus ya, data-data yang memang bermuara pada sebuah pola gitu kan. Karena kalau di engineering itu kan kita bisa memprediksi kira-kira datanya akan seperti apa. Ya, pada saat kita melakukan prediksi, oh ternyata ada satu atau dua yang outlier ya, dan kalau kita lakukan analisa, ternyata outlier tersebut bukan yang harus mendapatkan further attention ya, tapi justru yang harus dalam tanda kutip dibuang. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang distribusi frekuensi ya. Nah, apa itu distribusi frekuensi? Distribusi frekuensi itu adalah tabel yang membagi satu set data ke dalam sejumlah kelas atau kategori. Ya, jadi kata kuncinya di sini kita punya suatu set data ya, kemudian kita kelompokkan mereka ke dalam sejumlah kelas atau kategori. Ya, kategori kalau misalkan datanya berupa data yang kualitatif ya. Kalau kualitatif seperti kurang, sedang, lebih dan sebagainya. Ya, bisa juga berupa data numerik ya. Dalam hal ini ya angka. Ya, nah. Distribusi frekuensi menunjukkan sejumlah data yang termasuk ke dalam kelas atau kategori tersebut ya. Jadi stepnya kita buat sejumlah kelas ya, bisa berupa numerik atau berupa kategori. Kemudian data tersebut kita masukkan ke dalam kelas atau kategori tersebut ya. Nah, yang menarik adalah saat membuat tabel seperti ini ya, kita tidak mengetahui nilai eksak suatu data ya. Kenapa? Ya karena nilai eksaknya sudah dikelompokkan ke dalam setiap kelas atau kategori tersebut ya. Nah, kita hanya tahu bahwa data tersebut ada pada suatu kelas atau kategori atau sebuah rentang, ya. Jadi seolah-olah ada informasi yang hilang, ya. Tapi informasi yang hilang betul, ya. Tapi kita akan mendapatkan insight yang lain ketika kita menggunakan distribusi frekuensi ini, ya. Nah, distribusi numerik atau kategori itu adalah distribusi frekuensi di mana data dikelompokkan berdasarkan ukurannya, ya.
Jadi ukurannya di sini kalau misalkan datanya berupa numerik ya. Tapi kalau misalkan kategori, kalau nggak ukurannya ya berarti ke dalam kategori yang tadi yang kualitatif ya. Nah, untuk contoh kita akan gunakan yang numerik ya, karena kalau sebagai engineer ya kita ngumpulin data itu adalah berupa angka ya. Kalau kualitatif ya bisa ya, tapi sekarang kita contohnya lebih banyak ke yang numerik dulu ya. Nah, gimana cara membuat distribusi frekuensi ya? Setidaknya ada 2 langkah. Yang pertama, tentukan jumlah dan limit untuk setiap kelasnya ya. Jadi kelasnya itu biasanya berjumlah 5 sampai 15 kelas ya. Semakin banyak datanya, maka kita buat kelasnya juga semakin banyak. Ya, tapi biasanya 5 sampai 15 ya. Dan biasanya orang pakai angka ganjil ya. Nanti akan ada kaitannya kalau ganjil. Kalau memang datanya itu distribusi normal, nanti akan terlihat puncaknya itu ada di tengah-tengah. Ya, apa itu distribusi normal ya, nanti kita akan pelajari di video kuliah selanjutnya gitu. Ya, kemudian yang kedua, hitung frekuensi dari data awal ya, dan masukkan ke dalam kelas yang telah ditentukan ya. Dan lebih mudah dilakukan jika data diurutkan terlebih dahulu ya. Jadi datanya diurutkan terlebih dahulu, kemudian setiap item yang ada di data tersebut masukkan ke dalam kelas yang sesuai ya. Nah, biasanya tentu aja jauh lebih jelas kalau kita gunakan contoh ya. Nah, ini adalah contoh dari bidang nanoteknologi ya. Jadi nanoteknologi ini ada satu konsep, bukan satu konsep ya. Ada satu teknologi yang namanya nanopillars ya. Jadi nanopillars ini ya, kalau dilihat ini skalanya dipakai mikroskop elektron itu 80 nanometer. Ya, jadi betul-betul skala nanometer ya. Ini adalah skala nano. Ya. Jadi nanopillar ini dibuat sedemikian rupa, ditaruh di atas wafer atau substrat ya. Dan yang menarik adalah sifat dari struktur ini ya, kumpulan dari struktur ini itu ditentukan dari tingginya dari pilar-pilar tersebut ya. Nah, kemudian tingginya diukur ya, dan diukurnya dengan cara yang juga cukup canggih ya, karena skalanya sudah sampai skala nanometer ya. Jadi kita dapatkan tinggi dari nanopilar tersebut dengan angka-angka seperti ini ya, 245 nanometer, 333, 296 dan seterusnya ya. Nah, kalau dilihat di sini ada angka yang paling besar, itu adalah angka 391 ya. Ini angka yang paling besar 391, kemudian yang paling kecil itu adalah angka 221. Ya, ini yang paling kecil. Oke. Nah, jadi kita dapatkan rentangnya nih ya. Jadi kalau kita lihat rentang atau ya jangkauan ya, itu adalah data maksimal kurangi yang minimal itu 391 minus 221 ya. Kita dapatkan 170 ya. Nah, kita bisa menggunakan 5 kelas ya, atau bisa kita gunakan juga 6 kelas ya. Nah, di sini di contoh ini kita gunakan 5 kelas ya. Nah, bagaimana cara membuat limit dari kelas tersebut ya? Limit dari kelas tersebut bisa dibuat sefleksibel mungkin ya. Jadi tidak ada aturan untuk yang baku ya untuk menetapkan limit dari kelas tersebut ya. Yang penting kelas tersebut tidak boleh tumpang tinggi nih ya. Jadi nggak boleh ada satu angka yang berada di 2 kelas ya. Contohnya di sini, kalau di sini adalah maksimalnya ada 245 ya, maka kelas selanjutnya itu 246 bukan 245. Karena kalau 245 nanti angka yang data yang 245 ya, itu bisa masuk ke frekuensi itu bisa masuk ke kategori yang pertama dan yang kedua gitu ya. Dan kalau dilihat di sini jumlah datanya itu ada 50 ya. Kemudian dibuat jumlahnya juga ketika kita masukkan ketika kita menetapkan kelas-kelas ini ya, itu juga harus berjumlah sebanyak 50 juga ya. Kemudian gunakan jumlah desimal yang sama dengan data awal ya. Jadi kalau lihat di sini desimalnya adalah desimal yang memang tidak ada angka di belakang koma ya. Maka kita gunakan juga yang sama ya, tidak ada angka di belakang koma. Nah, kalau misalkan angkanya ada
dua angka di belakang koma ya. Misalkan kalau di sini adalah 245,31 misalkan ya. Kemudian 315,77 ya. Maka kita harus gunakan limit kelasnya juga dengan dua angka di belakang koma. Ya, atau kalau satu angka ya satu angka. Ya, yang penting tidak boleh saling overlap atau tumpang tindih ya. Lalu gunakan jumlah desimal yang sama. Ya. Nah, ketika kita gunakan atau kita tetapkan limit dari kelas-kelas ini, ya, kita masukkan setiap data ini ke dalam setiap kelasnya. Oleh karena itu, yang ada pada rentang 206 sampai 245 itu berjumlah 3 data. Ya, atau 3 nanopilars ya, kalau dalam kasus ini ya. 246 sampai 285 itu 11 ya. 286 sampai 325 itu 23 dan seterusnya ya. Cocokkan jumlahnya ya. Ketika kita masukkan ke dalam tabel distribusi frekuensi, itu jumlahnya masih sama dengan data awal ya. Nah, selanjutnya adalah kalau kita menggunakan yang namanya endpoint convention ya. Ini memastikan datanya tidak tumpang tindih atau kelasnya tidak tumpang tindih ya. Jadi kalau kita lihat di sini ini adalah tabel yang tadi ya. Dan kalau kita gunakan endpoint convention ya, terlihat di sini ada kurung biasa. Ya. Jika kurung biasa ya 205 ini tidak termasuk dalam data yang ada di limit kelas yang pertama. Ya. Jadi tanda kurung biasa itu tidak termasuk ya. Sementara kurung siku ya ini termasuk ya. Ini yang disebut dengan right hand endpoint. Ya, jadi yang sebelah kanan, ya right hand, yang sebelah kanan, ya itu termasuk dalam kelas yang bersangkutan. Ya, sementara yang kiri tidak termasuk. Ya, jadi kalau dilihat di sini, jangan bingung dengan ada 245-nya 2. Ya, kenapa? Karena 245 yang pertama ini dia termasuk dalam kelas yang pertama. Ya, sementara untuk 245 yang kedua, karena kurungnya adalah berupa kurung biasa, ya, dia tidak termasuk. Oke, oleh karena itu ketika kita membuat convention yang endpoint ini, ya frekuensinya juga tetap sama, ya. Nah itu yang disebut dengan endpoint convention, ya. Nah di akhir ini yang pakai tanda kurung siku itu dinamakan sebagai class boundary atau batas kelas, ya. Dia merupakan titik akhir dari setiap kelas, ya seperti itu. Oke, jadi ini adalah contoh sederhana dari distribusi frekuensi ya. Nah, kemudian satu lagi ya. Ketika kita kelompokkan setiap data, maka data tersebut seolah-olah kehilangan identitasnya. Ya. Ada kalimat di sini ya. Kenapa seolah-olah kehilangan identitasnya? Ya, jadi kalau kita perhatikan, yang kita tahu begitu kita tidak melihat data awal, ya. Yang kita tahu adalah di rentang antara 206 sampai 245 ya, itu ada 3 data. Nah, kita nggak tahu secara eksak atau secara pasti ya, datanya itu berapa. Ya, padahal kalau kita lihat di data awal, ya, yang dimaksud dari 206 sampai 245, ya, itu adalah data yang, nah, misalnya ini ya, data 234. Ya, nah, kita tuh nggak tahu secara pasti bahwa ada angka 234 pada distribusi frekuensi. Yang kita tahu adalah ada 3 buah data, ya, yang terdapat pada limit kelas 206 sampai 245. Ya. Nah, kita lanjutkan lagi nih ya. Nah, hal ini dapat diatasi dengan menetapkan yang namanya class mark atau tanda kelas. Ya. Jadi, ada yang disebut dengan tanda kelas ya. Nah, tanda kelas itu diperoleh dengan menghitung rata-rata dari batas kelas, ya. Nah, kalau setiap class mark tersebut kita deltakan ya, itu disebut kelas interval. Ya. Nah, contohnya adalah di sini ya. Kita mau cari class mark atau tanda kelas dari kasus sebelumnya, ya itu adalah batas bawahnya, yaitu 205 ya dari data yang pertama ini, dari kelas yang pertama 205 dengan 245 ya. Jadi 205 ditambah 245 dibagi 2 itu kan jadi rata-rata ya. Maka kita peroleh 225 ya. Kemudian untuk kelas selanjutnya kita peroleh 265, selanjutnya 305, 345 sampai 385. Ya. Nah, kalau kita hitung kelas intervalnya itu adalah 40, ya. Jadi 40 itu adalah interval dari sini ke sini. Ini 40, ya. Ini juga 40. Ini 40. Ini juga 40.
Ya, seperti itu. Ya, jadi dia terwakili oleh class mark ini atau tanda kelas ini. Ya. Nah, kemudian ada yang disebut dengan distribusi kumulatif. Ya, kalau distribusi kumulatif yang kita hitung adalah kumulatif akumulasi. Ya, akumulasi dari datanya. Ya, jadi kalau kita lihat di sini 205 dan 245 itu kan ada 3 data. Ya. Tapi begitu kita hitung kumulatif distribusi dari 245 sampai 285 yang tadinya datanya adalah 11 ya, kita pastikan lagi ya. 11 ya, betul ya? Ada angka 11 di sini ya. Itu menjadi 14 ya. Di mana 14 ini berasal dari 11 ditambah 3. Ya. Kemudian 37 dari mana? Ya, berarti 37 itu adalah berasal dari 14 ditambah dengan data yang ada di 285 sampai 325. 285 sampai 325. Itu adalah 23. Ya, ditambah 23 kita dapatkan 37 ya. Demikian seterusnya sampai akhirnya ya. Di akhir kita mendapatkan jumlah datanya yaitu 50 ya. Dan kumulatif frekuensi ini tidak kita jumlahkan ya. Jadi kita nggak jumlahkan semua di sini ya. Kita ada sigma di sini ya. Bukan seperti itu ya. Tapi di kategori yang terakhir atau di kelas yang terakhir kita mendapatkan jumlah data totalnya yaitu 50 ya. Jadi bisa dibilang bahwa ada berapa data yang kurang dari 405 ya 50. Ada berapa data yang kurang dari 365 ya 46. Ya demikian seterusnya ya. Jadi mau kita menggunakan distribusi kumulatif atau tabel distribusi yang seperti tadi ya. Kita gunakan class mark atau endpoint convention ya. Semuanya kita pakai sesuai dengan peruntukan dari data yang ingin kita presentasikan ya. Jadi kita mengenal begitu banyak cara untuk mempresentasikan data dan bukan berarti kita gunakan semuanya ya, tapi kita harus menggunakan kira-kira mana yang sesuai ya. Jadi itulah seni dari ilmu statistik ya. Ada yang bilang bahwa oke, statistik itu banyak banget toolsnya ya, betul. Cara presentasi data juga banyak. Pakai diagram batang, kapan pakai diagram batang, kapan pakai diagram pie gitu ya, yang lingkaran, kapan menggunakan diagram yang pakai scatters gitu ya, atau kapan menggunakan yang menghubungkan antara titik dan titik kita hubungkan dengan garis ya. Nah, semuanya itu memang harus kita pelajari dan biasanya memang harus kita sering menggunakan atau sering berlatih ya, sehingga kita tahu bahwa kalau datanya tipe seperti ini, mana yang harus saya gunakan ya. Dalam hal ini distribusi frekuensi bisa kita gunakan yang kumulatif ya, kita bisa gunakan class mark ya, tergantung dari peruntukan datanya seperti apa gitu ya. Oke, nah selanjutnya kalau tabel yang tadi ya, tabel yang tadi kita buat representasi dalam bentuk visualnya ya, itu dinamakan dengan histogram ya. Mungkin pernah dengar ya dari kata histogram ini. Jadi histogram itu adalah representasi distribusi frekuensi dalam bentuk grafik ya. Nah, kalau kita lihat di sini ya, ini adalah data yang menggunakan endpoint convention ya, dan bukan kumulatif ya, karena totalnya ada 50 ya. Karena kalau kumulatif di data terakhir itu adalah jumlah dari datanya, betul kan ya. Nah, kemudian kita gambarkan ya. Nah, yang kita gambarkan di sini ya biasanya kita gunakan sebagai class mark-nya ya. Ini kan class mark yang udah kita hitung. Ya, class mark 225 itu diperoleh dari rata-rata antara 205 dan 245. Ya. Kemudian histogram itu cirinya adalah kita gunakan kotak ya, garis ya seperti ini. Kemudian mereka saling berhimpit ya. Itu adalah contoh atau cara untuk menggunakan distribusi frekuensi yang kita gambarkan ya, dalam hal ini menjadi histogram ya. Kemudian kita gambarkan lagi 305 ya, itu ada 23 ya. Jadi kalau lihat di sini ada skala, di sini ada 20, ada 10 ya. Jadi untuk yang kedua ini 265 ini adalah 11 ya. Kemudian ini ada 23 ya. 23 dan seterusnya. Ya, 385 ini ada 4 ya. Nah, kalau kita lihat di sini datanya lumayan seperti distribusi normal ya. Jadi rata-ratanya ada pada tengah-tengahnya ya.
seperti itu. Oke. Nah, pemilihan frekuensi atau frekuensi relatif ya yang di sini ya. Untuk skala yang vertikal hanya valid jika semua kelas memiliki lebar yang sama. Ya, ini kan semua kelas memiliki lebar yang sama ya. Lebar ini dengan lebar ini dengan lebar ini, dan lebar ini punya angka atau lebar yang sama. Oke, cara lain untuk membuat grafik distribusi frekuensi atau histogram ini adalah menggunakan frekuensi relatif ya. Jadi frekuensi relatif ini tinggi dari histogram itu merupakan pembagian antara relatif frekuensi ya dengan lebar data ya. Jadi kalau kita bagi dengan cara seperti ini ya, kita mendapatkan tingginya itu adalah kurang dari 1 ya. Jadi itulah cirinya ya, bahwa tingginya pasti kurang dari 1 ya. Dan kalau kita jumlahkan ya, itu menjadi 1 ya, jadi 1 unit. Ya, jadi bisa dibilang ini merupakan cara untuk menormalisasi ya, atau kita membuat kerapatan dari frekuensi ya, makanya disebut sebagai density di sini. Ya, contoh nih, kita ada data dari 58 spesimen ya, dari aluminium alloy ya. Kemudian kita ukur untuk compressive strength-nya ya, jadi uji mekanik ya. Uji mekanik dari aluminium alloy ini ya, dan kita dapatkan 58 data ya. Nah, kita menghitung tinggi dari histogram tersebut adalah kita bagi antara relatif frekuensi dengan lebarnya ya, sehingga kita mendapatkan relatif frekuensi ya. Nah, kita biasanya histogram ini langsung diberikan kepada komputer aja ya, kemudian kita dapatkan hasilnya. Ya, jadi begitu kita buat seperti ini, ya, yang kita dapatkan adalah suatu tinggi yang memang kurang dari 1, ya. Dan kalau kita jumlahkan setiap tinggi ini ya, kita jumlahkan tinggi yang di sini, tinggi yang di sini, kita jumlahkan sampai yang di ujung, ya, itu jumlahnya jadi 1, ya. Itu makanya disebut sebagai kerapatan, ya, atau distribusi frekuensi yang memang dinormalisasi, ya. Nah, kemudian dihubungkan nih dengan menggunakan garis ini ya. Dan nanti kita akan pelajari bahwa ini adalah sebuah grafik yang mengikuti distribusinya distribusi normal. Gitu, ya. Itu cara menghitung untuk frekuensi relatif, ya. Nah, kita masuk di bagian selanjutnya nih, ya. Dan bagian ini biasanya kita udah pelajari ketika kita SMP dan SMA juga. Ya, itu adalah statistika deskriptif, ya. Dan kalau kita jelaskan kita pelajari sama-sama di video yang pertama sebelum ini ya, di kuliah yang pertama. Statistika deskriptif itu adalah sebuah tools ya untuk mendeskripsikan data ya, tanpa harus kita ambil kesimpulan ya. Jadi merupakan sebuah presentasi data aja ya. Dan ada 4 ya yang biasanya kita bisa peroleh dengan statistika deskriptif ini. Kita bisa dapatkan rata-rata, median atau nilai tengah, variance, dan standar deviasi ya. Dan cara menghitungnya cukup sederhana, jadi ini hanya sebuah review aja ya. Kita menghitung rata-rata itu adalah jumlah dari data ya dibagi dengan jumlah dari data. Ya, datanya dijumlahin ya. Ini adalah suku yang pembilang di atas ya. Jadi kalau kita punya X1, X2, X3 dan seterusnya sampai X ke N ya, kita jumlahkan data-data tersebut, kemudian kita bagi dengan jumlah datanya ya, yaitu dibagi dengan N ya. Jadi kalau kita punya 5 data, maka X1 tambah X2 tambah X3 sampai X5 dibagi dengan 5 ya. Itu untuk mendapatkan rata-rata ya. Kemudian untuk mendapatkan median ya, cara yang median juga simple ya. Kita mesti urutkan dulu dari angka paling kecil sampai angka paling besar dari data tersebut ya. Nah, jika dia ganjil itu kita langsung dapatkan angka yang tengah-tengahnya doang ya. Jadi kalau ada 5 ya, ada 5 data, maka nilai mediannya itu ada di data yang ketiga ya, karena tengah-tengah ya, dan juga dia ganjil. Jika dia genap ya, maka kita gunakan yang namanya rata-rata ya, rata-rata dari data yang ada di tengah-tengah ya, yaitu N/2 dan N+2/2 ya. Jadi kalau ada datanya 6 ya, maka kita rata-ratakan dari data yang ke berapa nih? 6 bagi 2 tuh data yang ketiga,
Dan data yang ke 6 plus 2, 8, 8 bagi 2 ada 4. Ya, jadi kita data-datakan data yang ketiga dan data yang keempat. Ya, seperti itu. Oke. Nah, variance dan standar deviasi. Ya, nah ini biasanya kita bisa ngitungnya dengan sangat mudah ya. Dan kalau kita gunakan Microsoft Excel misalkan, atau kita gunakan software yang lainnya, kita bisa dapatkan variance dan juga standar deviasi. Ya, di mana standar deviasi sebetulnya adalah akar dari variance ya. Ini kelihatan, ini adalah X kuadrat, ini adalah S. Ya. Nah, cara menghitungnya seperti ini. Jadi standar deviasi dan variance tersebut itu menghitung, mengkuantitaskan ya seberapa lebar data terhadap rata-ratanya. Jadi kalau kita lihat di sini, X bar itu kan rata-rata ya. Ini kita hitung, ini adalah rata-rata. Ya. Kemudian X yang ke I ya, itu adalah setiap data ke I, kan begitu ya. Jadi setiap data ke I ini itu dicari seberapa jauh simpangannya. Ya, jadi seberapa jauh dia dari rata-ratanya. Sebetulnya itu yang mau dihitung oleh variance dan juga standar deviasi. Ya. Nah, kenapa dikuadratkan? Ya, karena kalau tidak dikuadratkan, kalau kita jumlahkan itu sebetulnya jadinya angkanya jadi dapat angka 0, ya. Jadi kalau kita punya datanya ada 10, ya, kemudian 10 data tersebut kita kurangkan terhadap rata-ratanya, ya, jadi kan begini ya. Mungkin saya harus gambarin ya. Kalau saya punya data seperti ini ya. Data seperti ini ya. Rata-ratanya itu kan ada di tengah-tengah toh. Ya, itu kan rata-rata, ya. Dan setiap data ini dikurangkan ya terhadap rata-ratanya. Ya. Ini juga dikurangkan terhadap rata-ratanya. Oke. Nah, data yang delta dari yang ada di sebelah kiri dan yang ada di sebelah kanan, kalau kita jumlahkan, ya itu akan bernilai 0. Ya, oleh karena itu dikuadratkan, ya, supaya yang negatif ya menjadi positif. Ya, nah itu yang disebut dengan variance dan juga standar deviasi. Ya, jadi dia menghitung seberapa lebar nih ya datanya terhadap rata-ratanya. Ya, ada yang lebar banget, berarti standar deviasinya juga tinggi. Ya, ada yang kecil. Ya, berarti datanya tidak jauh-jauh dari rata-ratanya. Ya, dan empat deskripsi ini merupakan yang paling basic. Ya, kemudian untuk menghitung rata-rata dari sebuah tabel frekuensi ya, itu tinggal dikalikan. Ya, jadi frekuensi dikalikan dengan datanya. Ya, kemudian kita gunakan rata-rata rumus rata-rata yang sama. Ya, jadi nanti tinggal dilihat lagi. Saya tidak jelaskan di video ini ya. Tapi bagaimana menghitung rata-rata dari sebuah tabel distribusi frekuensi. Oke. Nah, sekarang bagian yang terakhir nih ya, tips penyajian data ya. Jadi tips ini saya taruh di kuliah ini dan tidak ada di buku rujukan ya, tapi berdasarkan pengalaman ya. Karena terkadang kita mempresentasikan data dengan, saya bisa bilang mungkin kurang bijak ya. Dan di sini saya tulis gimana kita mendapatkan good looking dan juga data yang informatif ya. Jadi dua-duanya ini sebetulnya bisa kita capai. Ya, jadi datanya informatif tapi sekaligus good looking juga. Ya, ada yang ngejar good looking tapi ada yang nggak informatif ya. Ada yang ingin mengejar informasi tapi terlalu banyak informasinya sehingga jadinya buruk rupa tuh ya dari datanya. Ya. Nah, ada 5 cara ya atau 5 mindset lah ya. Yang pertama, pelajari konteks atau tujuan dari data yang hendak kita sajikan. Ya, misalkan kalau datanya adalah persentase ya. Jadi kan itu kan totalnya adalah 100%. Ya, maka bisa kita gunakan pie chart. Kalau pie chart tersebut kan kita punya satu data seperti ini ya. Ini elips ya. Bulat. Nah, seperti ini ya. Kalau dia datanya ada persentase ya, kan kita bisa buat dalam pie chart seperti ini ya. Maka kita dapatkan setiap persentasenya merupakan bagian dari satu pie. Ya. Tapi kalau yang lain ya kita gunakan mungkin diagram batang, bar, kemudian kita gunakan scatter ya. Biasanya kalau di engineering, kalau data dari praktikum kita gunakan scatter. Ya, kalau scatter itu kan Y kemudian ini X ya. Datanya itu dalam representasi yang titik-titik seperti ini. Ya. Kenapa? Karena biasanya kita mau cari formula atau kita mau cari kelakuan dari data ini dengan cara regresi. Ya, jadi kalau saya gunakan regresi ya, maka ya dari titik-titik ini ketahuan nih regresinya. Kurang lebih ada di tengah ini. Ya,
Kemudian ya udah kita tinggal cari persamaannya, Y sama dengan MX plus C. Misalkan ya dengan M-nya adalah gradien, ya C-nya adalah Y intercept di sini. Gitu. Ya, jadi pelajari konteks atau tujuan dari data yang hendak kita sajikan. Ya, karena kita akan dibombardir atau kita akan dibanjiri dengan begitu banyak cara untuk presentasikan data, ya. Contohnya nih ya, kalau kita di Excel, kita baru pindahin data dari tulisan tangan kita ke Excel. Begitu kita mau buat grafik, itu kan ada banyak banget pilihannya. Mau pie chart, mau scatter, mau radar, ya, ada bahkan yang disebut dengan radar, ya, dan banyak representasi lainnya. Ya, jadi kita mesti pelajari dulu konteks atau tujuannya, ya, karena tidak ada chart yang lebih baik dibandingkan yang lain, karena tergantung dari konteks atau tujuannya. Ya, kita nggak bisa bilang bahwa secara umum pie chart itu lebih baik dibandingkan scatter. Ya nggak juga. Kalau datanya persentase, maka pie chart jauh lebih representatif, jauh lebih enak dilihat, dan jauh lebih informatif dibandingkan scatter. Ya, tapi kalau mau cari sebuah kelakuan data, behavior data dengan menggunakan curve fitting atau least square, ya, least square itu atau curve fitting itu adalah metode untuk mendapatkan persamaan dari sebuah sekumpulan data, ya. Maka kita gunakan yang scatter, ya. Nah, setelah kita dapetin konteks dan tujuannya, baru kita tentukan model, tipe, cara penyajian yang sesuai. Mau tabel kek, mau grafik kek, mau diagram, ya. Ada kalanya tabel juga cukup, ada kalanya tabel plus diagram. Ya, ada kalanya grafik doang karena tabelnya terlalu besar. Ya, biasanya kalau di laporan praktikum saya lebih suka langsung gunakan grafik di laporan. Ya, karena tabel datanya kan panjang banget ya, itu ditaruh aja di lampiran. Ya, langsung berupa grafik. Oke. Jadi hemat secara kertas, ya, hemat secara pemandangan pada saat kita baca laporan tersebut, tapi cukup representatif. Ya. Kemudian yang ketiga, perhatikan hal kecil nih ya, X-Tix ya. X-Tix itu adalah berapa garis yang kita berikan. Ya, jadi kalau di sini ada garis ya. Kemudian Y-Tix itu adalah ini ya. Nah, nanti kalau digabungkan ini menjadi sebuah grid ya. Nah, tinggal kita lihat seberapa lebar ya yang cukup bagus untuk dilihat ya. Jadi X-Tix, Y-Tix ya, kemudian judul apakah perlu atau enggak. Ya, karena biasanya gini, yang banyak saya temuin ya. Judul atau saya pindahin dulu ini ya. Bentar, saya pindahin dulu ini. Nah, biasanya karena ngikutin template yang ada di Excel ya, di atasnya ini tuh ada judulnya. Ya, jadi ada judul, misalkan grafik data eksperimen dari metode A, ya. Nah, begitu di atasnya ada title, ya, di bawahnya karena ini adalah merupakan gambar, ya, di bawahnya ada gambar satu, misalkan ya, judulnya jadi sama, ya, ini juga title, ya. Nah, kalau lihat di sini, lihatnya nggak enak, memang informatif ya, bahkan berulang, ya. Di sini ada title, di bawah juga ada title. Ya, saran saya kalau memang dokumennya atau laporannya membutuhkan caption dan biasanya gambar itu adalah pakai caption ya, jangan gunakan title yang ada di atas. Ya, seperti itu. Oke. Kemudian ukuran dan tipe huruf juga penting ya. Hindari yang memang sulit dibaca walaupun terlihat cantik ya. Dan itu yang saya sampaikan yang keempat ini ya. Bedakan antara dekorasi dan desain. Eliminasi elemen yang nggak penting. Ya, contoh nih grafik 3 dimensi. Ya, grafik 3 dimensi. Jadi misalkan kalau saya punya grafik bar seperti ini ya, bukankah lebih mudah kalau misalkan udah aja 2 dimensi ya. Di sini ada bar, kemudian di sebelahnya lagi ada bar lagi ya. Tapi kalau 3 dimensi ya terlihat bagus ya, jadi sebuah balok ya, tapi itu justru menjadi distraksi. Ya, apa bedanya dekorasi dan desain? Ya, kalau dekorasi semuanya ditaruh di situ. Ya, kita perlu atau nggak perlu kita taruh aja biar cantik dalam tanda kutip, ganteng dalam tanda kutip ya. Tapi bukan merupakan sebuah desain. Desain itu adalah kita eliminasi elemen yang nggak penting, ya, supaya hanya yang memang penting, yang memang terlihat oleh orang yang ingin bacanya, ya. Lalu yang kelima, jangan cuman bikin kemudian ya udah langsung kasih kepada siapapun yang memang kita buat laporan ya. Tapi tanya pada diri sendiri, apakah penyajian data ini cukup informatif, ya? Apakah ini dekorasi atau desain? Ya, seperti itu. Oke. Jadi ini adalah tips penyajian data ya. Dan di kuliah ini saya nggak memberikan pie chart kemudian bar chart ya, tapi cukup yang penting-penting saja. Ya, salah satunya adalah histogram ya, kemudian tabel distribusi frekuensi
Ya, kemudian tadi kita belajar tentang Pareto diagram dan dot diagram. Ya, oke. Sekian untuk kuliah yang kedua ini. Ya, sampai jumpa di kuliah selanjutnya.